Well, that scratching is making me itch. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan trik lulus tepat waktu. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Semoga tips dan trik ini bermanfaat. Oke, check it out. Kita ketika ingin melanjutkan kuliah, pasti ingin selalu lulus tepat waktu sesuai dengan batas minimal lulus. Misalkan S1 minimal 4 tahun, S2 2 tahun, atau bisa dimajukan 1,5 tahun, S3 bisa 3 tahun atau 4 tahun. Nah, hal itu juga ingin kita peroleh. Pada dasarnya kita memang haus akan ilmu, tetapi hal tersebut juga membayar butuh budget. Nah, maka mau tidak mau kita harus mengusahakan agar bisa lulus tepat waktu. Oke. Berikut adalah tips dan trik lulus tepat waktu ala saya ketika saya kuliah di Magister Informatika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga tips ini bermanfaat dan menambah semangat bagi kalian yang sedang mengerjakan tesis. Oke? Yang pertama, tentukan judul tesis. Oke? Berusahalah menentukan judul tesis sesuai kemampuan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi betul-betul. Kadang kita menentukan judul tesis itu tidak melihat kemampuan kita, tidak sadar dengan bidang yang kita mampu, atau pada intinya kamu hanya ingin terlihat keren, ikut-ikutan teman, tetapi kamu tidak lihat kapasitas dan kemampuan kamu, itu juga akan percuma. Itu pasti akan memakan waktu lama lagi, karena kamu akan belajar lebih dalam dan belajar ulang lagi terkait konsep baru yang sedang kamu pelajari itu. 99% mahasiswa lulus tepat waktu sudah memiliki rancangan. Nah, bagi teman-teman yang memang ingin lulus tepat waktu sesuai harapan, alangkah baiknya mulai dari sekarang susunlah rancangan proposal tesis kamu, agar ketika memang sudah saatnya kita disuruh untuk membuat proposal penelitian tesis, kita sudah siap. Seperti itu. Usahakan sejalan dengan penelitian terdahulu, agar mempermudah kita lulus tepat waktu pastinya. Ketika penelitian yang sedang kita lakukan itu masih sejalan dengan penelitian terdahulu, itu pasti akan lebih mudah dibanding kita membuat metode baru atau suatu konsep baru, di mana di situ kita pasti akan butuh belajar dengan ekstra, dan belum tentu juga kita akan memahami dengan cepat. Jadi buat teman-teman yang memang ingin lulus tepat waktu, alangkah baiknya buatlah judul penelitian masih sesuai dengan topik S1, lalu kembangkan topik tersebut sehingga terjadi suatu modifikasi dan terdapat otomatis gap atau kekurangan dari penelitian terdahulu, sehingga itu dijadikan sebagai patokan untuk dijadikan sebagai tesis kalian. Lalu yang kedua, kenali dosen-dosen di bidangnya. Kenali dosen-dosen terkait rencana tesis kalian. Nah, kenali baik-baik dosen kalian. Misalkan kalian memang studi S2 di Magister Informatika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kenali itu dosen-dosen di situ. Khusus untuk dosen yang mengajar di bidang Magister Informatika. Setelah sudah mengenali dosen-dosen di Magister Informatika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lalu pilih dosen pembimbing berdasarkan bidangnya. Oke? Tadi kan kamu sudah mengenali dosen-dosen pembimbing atau dosen-dosen yang ada di Magister Informatika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lalu langkah berikutnya, pilih dosen pembimbing berdasarkan bidangnya. Misalkan kamu ingin membuat suatu penelitian tesis terkait bidang komputasi. Nah, cari pembimbing yang memang bidangnya dalam bidang komputasi.
Itu akan mempermudah kamu pastinya, karena sama-sama paham terkait bidang komputasi. Di situ nanti pasti akan terjalin komunikasi yang baik, dan mungkin juga nanti dosen pembimbing tersebut akan memberikan saran untuk kebaikan penelitian tesis kamu atau proposal penelitian kamu itu. Yang ketiga, selesaikan proposalmu di semester 1. Oke? Kerjakan proposalmu dengan sungguh-sungguh dan niatkan untuk mengawali tesis. Jangan hanya mengerjakan proposal untuk sekedar menyelesaikan mata kuliah. Nah, sayang banget. Ketika kita sudah pada mata kuliah yang memang wajib mengerjakan proposal, alangkah baiknya kerjakan proposal tersebut dengan baik, dan proposal itu juga bisa untuk dijadikan penelitian tesis kamu. Ketika kamu sudah mengerjakan proposal itu dengan baik, kamu akan selangkah lebih maju dibanding dengan yang lain karena kamu sudah mempunyai rancangan proposal tesisnya. Seperti itu. Konsultasikan proposal itu kepada dosen yang kamu prediksi akan menjadi pembimbing tesis kamu. Oke? Kita tadi sudah belajar untuk mengenali dosen-dosen yang ada di lingkungan kita. Lalu pilih dosen yang memang satu jurusan dengan kita. Lalu setelah itu konsultasikan proposal tersebut kepada dosen yang kita prediksi akan menangani penelitian tesis kita itu. Minta saran di situ, baiknya bagaimana, kurangnya apa. Oke, yang keempat, kumpulkan banyak referensi. Ini akan sangat membantu kita untuk menentukan kekurangan-kekurangan penelitian terdahulu dan gap, sehingga itu lebih mempermudah kita untuk mencari judul atau topik-topik yang sekiranya memang pantas untuk dijadikan penelitian tesis kamu. Ketika kamu memang rajin-rajin mencari banyak referensi, misalkan kamu sudah bulat-bulat bahwa kamu akan fokus mengerjakan suatu metode dengan menggunakan metode fasilogik. Nah, jadi perbanyaklah referensi-referensi terkait dengan metode fasilogik tersebut agar kamu menemukan suatu hal yang memang ada celah di situ. Misalkan kamu membaca suatu artikel terkait prediksi produksi dengan menggunakan metode fasilogik. Nah, di situ kamu baca dengan seksama, kok terlihat celah, ini masih bisa dikembangkan. Nah, itulah, jadikan itu adalah tesis penelitian kamu. Kelima, jalin hubungan dengan baik dengan pihak terkait. Oke, kita mengerjakan tesis itu tidak terkait dengan diri kita sendiri. Misalnya, kamu mengerjakan penelitian tesis kamu memang pada suatu instansi. Ya, jalin komunikasi dengan baik terkait instansi tersebut agar lebih mempermudah kamu untuk mendapatkan izinnya, mendapatkan data-datanya, dan lain sebagainya yang memang berkaitan dengan tesis penelitian kamu. Oke? Keenam, buat kesepakatan dengan dosen pembimbing. Loh, kesepakatan apa ini? Begini, maksudnya ketika memang kamu sungguh-sungguh ingin lulus tepat waktu, alangkah baiknya kamu perlihatkan bahwa kamu memang sungguh-sungguh ingin lulus tepat waktu dengan cara memberitahu sejujur-jujurnya kepada dosen pembimbing kamu bahwa kamu memang ingin lulus tepat waktu asalkan kamu memang serius mengerjakan tesis tersebut. Saya yakin pembimbing kamu pasti akan membantu hal tersebut dan kamu pasti akan lulus tepat waktu sesuai harapan yang kamu inginkan itu pastinya. Ketujuh, buat deadline pribadi. Buat deadline pribadi. Oke, mulai sekarang mari kita buat deadline agar apa-apa yang kita harapkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Misal, deadline saya lulus S2 ini maksimal 2 tahun. Ya, jadi ketika memang kamu sudah mempunyai deadline bahwa kamu ingin lulus S2 itu maksimal 2 tahun, ya kerjakan deadline tersebut dengan baik. Ketika kalian mengerjakan deadline tersebut dengan baik, saya yakin kamu pasti akan lulus tepat waktu. Yang terakhir, yang kedelapan adalah berdoa. Ya, ini adalah hal yang terpenting dan sangat terpenting.
seahli-ahlinya kita, sejago-jagonya kita, ketika kita melupakan kepada yang memberikan hidup, kepada yang menciptakan kita, percuma. Pasti akan ada keganjalan-keganjalan atau hal-hal terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ketika kamu ingat berdoa, mensyukuri apa yang sudah terjadi, pasti setiap langkah kamu, setiap usaha kamu akan terasa nikmat dan lebih indah dibanding ketika kita hanya berusaha tanpa berdoa. Oke, bagaimanapun hal yang terjadi pada diri kita adalah atas kehendaknya. Jadi sudah sepatutnya dan sepantasnya kita selalu ingat kepada yang menciptakan kita. Oke, mungkin itu sekian dari saya, tips dan trik lulus tepat waktu. Semoga berguna. Terima kasih. Jumpa lain waktu. Bye.